Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Mulia Syahban dengan NIM 2303291 dari kelas MGT 6 Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada pelajaran Manajemen Teknologi Informasi. Materi pertama yaitu Sistem Telekomunikasi dan Jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus, yaitu peralatan elektronik. Kemudian ada dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama yaitu pengirim informasi, transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter, pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio yang menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Dua, penerima informasi, receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memancarkan informasi, kemudian membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima, kemudian mengirimkan pesan melalui rute yang efisien, dan memastikan bahwa pesan yang benar-benar diterima oleh penerima yang berhak. Kemudian ada memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu. Kemudian keenam ada mengonversi pesan dari satu kecepatan lain. Komputer umumnya lebih cepat dibanding media komunikasi. Kemudian memastikan bahwa alat pengiriman, penerima, dan jalur komunikasi beroperasi. Yang terakhir ada menjaga keamanan informasi setiap saat. Materi selanjutnya itu fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama, transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Kemudian yang kedua ada connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain yang dia inginkan. Ketiga yaitu ada terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli, suara manusia atau lainnya. Kemudian terakhir ada media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat yang memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Materi yang kedua yaitu ada internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata interconnection network, merupakan kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer control protocol atau internet protocol. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah jaringan komputer internal suatu organisasi yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi tersebut. Intranet digunakan untuk berbagai informasi dan sumber daya antar karyawan dalam suatu organisasi. Kemudian ada extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual, vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lainnya. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data yang penting untuk keperluan bisnis. Materi yang ketiga ada sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi.
Pertama ada karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan atau organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan. Itu laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Kemudian ada sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang merupakan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah batasan politik, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Kemudian ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan yang berfokus untuk mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Konsep pemasaran merupakan suatu konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan yang berfokus pada produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Kemudian ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan sebuah teknik dan proses yang dirancang untuk mendapatkan atau menjaga dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Kemudian untuk materi keempat ada e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Kemudian ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business, yang kedua ada business to consumer, yang ketiga ada consumer to consumer, keempat ada consumer to business, yang kelima ada business to administration, yang keenam ada consumer to administration, dan yang terakhir yang ketujuh ada online to offline. Keuntungan dari e-commerce, pertama ada jangkauan pasar yang luas. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Kemudian ada biaya operasi yang lebih rendah. E-commerce dapat membantu perusahaan menghemat biaya operasi seperti biaya sewa toko dan gaji karyawan. Kemudian ada kemudahan berbelanja bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan mudah dan nyaman melalui e-commerce tanpa harus pergi ke toko tersebut. Kemudian ada batasan dan kegagalan e-commerce, yaitu ada keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dalam e-commerce. Persaingan yang ketat di pasar e-commerce sehingga perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk bersaing, dan ada biaya logistik menjadi hambatan bagi perusahaan e-commerce, terutama untuk pengiriman jarak jauh. Kemudian ada aplikasi business to consumer. Dalam e-commerce, model B2C atau business to consumer, proses transaksi perdagangan terjadi melalui situs web perusahaan yang ditampilkan dengan bantuan katalog online seperti Lazada, Bibi.com, Tokopedia, dan Bukalapak. Kemudian ada penelitian pasar. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Kemudian ada periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak seperti koran, majalah, jurnal, kemudian seperti radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan ataupun surat.
Kemudian ada layanan terhadap pelanggan. Yang pertama ada keramahan. Pelanggan mengharapkan keramahan dan sikap profesional dari staf bisnis. Kemudian responsif. Pelanggan mengharapkan respon yang cepat dan efektif terhadap pertanyaan atau keluhan mereka. Kemudian ada kualitas produk atau jasa. Pelanggan mengharapkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan mereka. Ada kecepatan layanan, karena pelanggan mengharapkan layanan yang cepat dan efisien. Kemudian kejelasan informasi. Pelanggan mengharapkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang produk atau jasa yang mereka beli. Kemudian untuk materi kelima, yaitu ada supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi bahan akhir. Ini melibatkan peran yang aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Jenis-jenis dari supply chain management. Terdapat 3 komponen SCM atau manajemen rantai pasokan menurut Rainer, Turban, dan Porter. Yaitu yang pertama, rantai supply upstream, supply dulu, mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok, biasanya berupa bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk memastikan sesuatu. Yang kedua ada internal SCM, manajemen internal rantai pasok. Meliput rantai pasok internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Dan yang ketiga ada downstream SCM, yaitu supply rantai pasokan hilir. Rantai pasokan hilir manajemen mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi, biasanya barang siap jual. Yang kemudian ada permasalahan dalam SCM adalah sebagian berikut ini. Yang pertama seperti produk yang berkualitas, kedua ada pabrikan global, yang ketiga ada permintaan pasar yang berubah, keempat ada teknologi baru, dan kelima konsolidasi basis pemasok. Kemudian untuk materi ke-6 yaitu ada artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Kemudian ada expert system. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Kemudian ada sistem intelligence, mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Dan untuk materi yang terakhir yaitu ada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum atas hasil ciptaannya. Haki ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karyanya, baik itu berupa ide, penemuan, desain, merek atau karya seni yang lainnya. Sejarah perkembangan haki. Hak kekayaan atas intelektual memiliki sejarah yang panjang. Dimulai dari konsep hak cipta di Eropa, era pra-modern, berkembang dengan pesat di era modern, hingga era modern lanjut dengan munculnya isu-isu baru seperti hak paten bioteknologi dan hak cipta di digital. Di Indonesia, haki diatur melalui berbagai undang-undang, diawali dengan Undang-Undang Warisan Belanda dan terus disempurnakan hingga saat ini. Perkembangan haki menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat, serta perannya dalam mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Haki memiliki manfaat bagi individu dan penciptanya. Yang pertama yaitu pengakuan dan perlindungan. Haki memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas karya seni, penemuan, desain, merek atau hal ini berarti pencipta memiliki hak eksekutif untuk menggunakan, memproduksi dan mendistribusikan karyanya. Yang kedua ada penghasilan dan imbalan. Haki memungkinkan penciptanya untuk mendapatkan penghasilan dan imbalan ekonomi dari karyanya. Pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya atau menjual karyanya secara langsung. Kemudian ada stimulisasi kreativitas dan inovasi.
Haki memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi. Dengan mengetahui bahwa karyanya akan dilindungi, pencipta akan lebih memotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru yang berkualitas. Kemudian ada haki bagi pelaku usaha, yaitu yang pertama pelindungan merek dan identitas produk. Haki melindungi merek dan identitas produk dari peniru dan pemalsuan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan membangun reputasi perusahaan. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Haki dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Produk yang memiliki haki akan lebih dihargai oleh konsumen dan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses di pasar. Dan yang terakhir, ada peluang bisnis baru. Haki dapat membuka peluang bisnis baru bagi pelaku usaha. Pencipta dapat memanfaatkan karyanya untuk membangun bisnis baru seperti bisnis lisensi atau franchising. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Materi ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dari materi yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.